Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa harga BBM resmi naik. Dan ini merupakan kenaikan harga BBM yang luar biasa sekali. Dan bahkan Pertalite itu menjadi 10.000 dengan solar jadi 6.800. Cukup menarik sekali ya bahwa apa yang dilakukan pemerintah saat ini benar-benar tidak sesuai dengan fakta yang ada saat ini di masyarakat. Walaupun dari Sri Mulyani menyatakan bahwa ada kompensasi, ada yang membengkak dari 502,4 triliun terhadap Pertamina, tetapi bukan seperti ini caranya menurut kami pribadi. Artinya adalah bahwa masyarakat ini dihadapkan dengan situasi di mana situasi itu tidak bisa melawan begitu. Walaupun kenyataannya kemarin itu ada kabar bahwa BBM tidak jadi naik, dan sekarang pada pukul 14 ini sudah menunjukkan bahwa BBM sudah naik begitu. Artinya apa? Artinya adalah prank yang luar biasa dari pemerintah kepada masyarakat tentunya. Dan bahkan para netizen pun banyak yang komentari terhadap kenaikan harga BBM ini. Ini salah satunya Odi Wibowo, Merdeka, ya Allah berikanlah kami semua warga Indonesia kesehatan, keberkahan dan kelancaran mencari rezeki. Semoga kita semua diberi kesehatan, selalu lancar dalam bekerja, diberkahi selalu rezekinya kita semua, biar Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dan memurahkan apa-apa yang menjadi kebutuhan. Semoga NKRI bisa melewati ujian dunia ini. Ujian untuk bersabar, gaji tak naik, minyak naik, bisa dipastikan harga sembako naik imbas dari harga BBM. Harga dari rakyat bangsa yang tidak naik-naik menuju masyarakat yang adil dan makmur, tujuan bersama hidup bernegara. Jadi apa yang disampaikan netizen begini, bahwa kalau BBM naik, semuanya akan naik. Karena pada hakikatnya sumber dari semuanya itu adalah kenaikan harga BBM. Bagaimana tidak kalau harga BBM naik, justru yang lain juga naik begitu. Sedangkan gaji-gaji buruh itu belum naik apa-apa begitu. Kita lihat apa yang disampaikan para netizen. Dan pemerintah saat ini sungguh luar biasa. Bahkan kalau ini menjadi alasan bahwa hanya ada pembengkakan, mungkin bisa tidak seperti itu. Kalau Pertalite mungkin jadi 10.000 begitu, 2.500 kenaikannya begitu. Artinya kalau dikali sampai 1 juta orang itu berapa? Dan ini pemasukan negara berapa begitu? Kalau dikali anggaplah kenaikan harga BBM atau Pertalite itu 2.500 kali 1 juta orang. Berapa pendapat itu? Dan di sini yang kemudian dalam institusi apapun kita harus awasi. Sedangkan kita rakyat kecil tidak punya kekuatan, tidak punya power untuk melawan terhadap pemerintah saat ini begitu. Artinya kalau kita melewati hal ini dengan harga BBM semuanya naik, ya masyarakat hanya bisa berdoa begitu kan. Beritanya seperti ini. Harga BBM resmi naik, Pertalite jadi 10.000, solar jadi 6.800. Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi yang Pertalite dan solar. Jokowi mengatakan hal ini terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Pertalite naik menjadi 10.000 dan solar menjadi 6.800. Subsidi 2022 telah 3 kali meningkat dari 105 triliun menjadi 502, triliun dan akan meningkat terus, kata Presiden. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi sudah bergema sejak beberapa pekan terakhir karena proyeksi kota APBN 2022 jebol akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara terang-terangan menyatakan harga BBM jenis Pertalite dan solar subsidi akan naik dalam waktu dekat. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi pada minggu kemarin. Namun sampai dengan akhir pekan kemarin kenaikan belum juga dilakukan. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan subsidi energi bisa membengkak 198 triliun menjadi 700 triliun jika harga Pertalite dan solar tak naik. Tekanan pada harga BBM terjadi karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Akibat lonjakan itu, belanja subsidi BBM dan kompensasi energi meleset dari 170 triliun menjadi 502 triliun.
Jokowi berdalih belum mengambil keputusan apapun terkait harga Pertalite dan solar karena masih berhati-hati. Pasalnya, kedua jenis BBM tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak yang ingin keputusan diambil secara berhati-hati supaya tidak berdampak besar ke lonjakan inflasi, penurunan daya beli masyarakat, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi kami begini, bahwa kalau melihat dari persoalan-persoalan ini karena hanya membengkak, tentu ini tidak sebegitu parahnya untuk menaikkan harga BBM begitu. Mungkin ada beberapa tahap lah untuk kenaikan harga BBM. Tidak hanya langsung 10.000 dari Pertalite dari 7.600 menjadi 10.000. Itu mungkin sangat berat sekali kepada rakyat Indonesia begitu. Dan artinya kalau ini kenaikan dari 7.600 menjadi 10.000, ini sangat berat sekali kepada rakyat Indonesia. Bayangkan kalau dari 2.500 kali 1 juta orang Indonesia, berapa pendapatan negara ini begitu? Apalagi nanti kalau ini sudah membengkak lagi, apakah naik menjadi 15.000? Dan tentu ini menjadi catatan penting kepada pemerintah saat ini, bahwa hal ini yang kemudian tidak hanya BBM yang yang dinaikkan terus begitu. Coba dengan yang lain begitu, karena ini adalah jantung masyarakat kecil begitu. Kalau harga BBM naik, semuanya akan naik karena ini adalah pusat jantung dari rakyat begitu kan. Jadi persoalan-persoalan ini untuk pemerintah saat ini mungkin saya rasa naiknya sampai keterlaluan menurut saya 2.500 begitu. Cobalah dengan angka sedikit begitu. Dulu kalau masa presiden sebelumnya, Presiden SBY, untuk menaikkan saja 500 saja, itu demonya besar-besaran begitu. Artinya kalau sekarang ya menaikkan harga BBM tidak ada demo sama sekali, tidak ada perlawanan. Berarti anggapan pemerintah berarti setuju-setuju aja begitu. Dan disinilah yang kemudian ya saya tidak tahu mungkin apa yang disampaikan pemerintah saat ini, tetapi yang saya analisa dan saya kritisi bahwa kalau Pertalite itu dari 7.600 menjadi 10.000 itu terlalu banyak naiknya. Ya naiknya lah mungkin kalau ada pembengkakan cobalah naikkan 1.000 dulu begitu kan. Kalau ini menjadi kesannya menjadi merampok hak rakyat begitu kan. Karena yang dilihat masyarakat saat ini adalah mafia-mafia yang terlibat di dalam kepentingan-kepentingan institusi ini, mulai dari korupsi, mulai kepentingan-kepentingan memperkaya diri sendiri, ini pasti ada dalam tubuh institusi itu mungkin ya. Terus kemudian netizen mengatakan seperti ini. Saya sebagai warga negara Indonesia tetap legowo menerima keputusan atas naikkan harga BBM subsidi ini. Semoga saya bisa beli mobil untuk taksi. Amin. Mari berhenti makan nasi pecel. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kemampuan untuk membeli. Ini prestasi yang sangat membanggakan rakyat Indonesia. Semoga rakyat semakin tabah dan legowo. Mantap, semoga rakyat semakin sejahtera. Terima kasih hadiah ulang tahun ke-77 RI dari pemimpin untuk rakyat. Siap-siap meroket harga yang lain. Hadiah untuk ultah dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia sesuai masyarakat merayakan HUT RI ke-77, pencapaian yang luar biasa dan hafiah yang luar biasa. Mudah-mudahan dilebarkan kuburnya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih atas kebijakan pemerintah yang dipimpin pemimpin rakyat untuk rakyat. Kalian luar biasa. Pemerintah bertanggung jawab tantangan ekonomi di Indonesia. Jadi luar biasa sekali ya, bahwa netizen itu hanya menerima dan pasrah. Karena apa? Walaupun dia didemo, walaupun dia dikritik habis-habisan kepada pemerintah, ya yang jelas seakan-akan ini tidak dihiraukan oleh pemerintah begitu kan. Artinya ya masyarakat hanya menerima saja bahwa kenaikan harga BBM berapapun ya menerima saja. Karena walaupun bagaimanapun, karena kekuatan rakyat tidak punya power sama sekali terhadap pemerintah saat ini begitu. Kira-kira seperti itu analisisnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.